Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedulur tani semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga sedulur tani dalam keadaan sehat walafiat. Bersama saya Siti Romlah dalam podcast Sambang Tani. Sambang Tani bersama membangun pertanian Purbalingga. Ya, pada episode kali ini kita akan membahas tentang pengelolaan pupuk bersubsidi di tahun 2024. Untuk itu, pada kali ini saya ditemani 4 narasumber. Saya perkenalkan dulu untuk narasumbernya. Yang pertama yaitu ada perwakilan dari PT Pupuk Indonesia Persero. Yang pertama yaitu Bapak Fikrul Dinar. Ternyata masih muda ya Mas. Boleh saya panggil Mas nggih Mas nggih? Boleh. Iya, apa kabarnya Mas Fikrul? Alhamdulillah baik Ibu. Sehat Terima ya? kasih. Ini perjalanan lancar ya Mas nggih? Alhamdulillah. Selamat datang di podcast Sambang Tani ya Mas ya. Kita sama-sama pertama Mas. Oh iya. Tapi nanti baik. insya Allah lancar ya Mas. Ya, baik. Nah, Mas Fikrul Dinar ini sebagai accounting eksekutif wilayah Purbalingga Banyumas, dan beliau juga ditemani oleh Mas Indra Kurnia. Guys, apa kabar Mas Indra? Alhamdulillah. Iya, namanya sama. Selamat datang di podcast Sambang Tani di Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga. Kemudian untuk narasumber yang ketiga yaitu Ibu Hafidah Kusniati. Beliau adalah Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mbak Siti. Iya, ini Ibu sudah biasa ikut podcast ya Bu ya. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nanti kita tanya-tanya tentang mekanisme pengelolaan pupuk subsidi di tahun 2024 ini ya Bu ya. Kayaknya ini bincang-bincang yang sangat menarik. Kita geser dulu untuk narasumber yang keempat. Beliau adalah Bapak Indra Purnomo. Assalamualaikum Pak Indra. Sehat Pak Indra? Alhamdulillah. Ini juga sama, kita podcast pertama. Oh iya. Oh iya. Ya, langsung saja untuk pertanyaan yang pertama kita langsung bertanya kepada Ibu Hafidah. Ya, Ibu boleh diceritakan bagaimana sih petunjuk teknis terkait pengelolaan pupuk bersubsidi di Purbalingga ini di tahun 2024 ini. Silakan Ibu. Terima kasih Mbak Romlah, para pemirsa Sambang Tani semua. Kembali lagi kita bertemu di topik pengelolaan pupuk bersubsidi. Atau seperti apa sih kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi di Purbalingga tahun 2024. Seperti yang kita tahu bahwa 2 tahun atau dimulai dari tahun 2017 sebenarnya kita sudah melaksanakan penebusan atau penyaluran pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani. Mulai 2 tahun kemarin itu yang full ya 100% kartu tani. Jadi tidak ada metode lain selain kartu tani di Kabupaten Purbalingga. Nah, sesuai dengan kebijakan dari Kementerian Pertanian yang dituangkan dalam petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang dikeluarkan pada bulan Desember tahun 2023 kemarin, sekarang penebusan pupuk bersubsidi bisa menggunakan kartu tani dan bisa juga menggunakan KTP, sehingga ada kemudahan untuk yang tidak bisa menggunakan kartu tani bisa menggunakan KTP, tentu dengan syarat dan cara-cara yang sudah diatur di dalam petunjuk teknis. Kemudian ketentuan dari Kementerian Pertanian kerjasama dengan Bank Pelaksana Kartu Tani itu dilanjutkan untuk Bank BRI dan Bank Syariah Indonesia. Untuk bank lainnya itu tidak dilanjutkan, sehingga mungkin kalau mendengar kabar, berita, informasi dari media massa di provinsi lain sudah tidak ada kartu tani, barangkali memang seperti itu. Mungkin di Jawa Barat kan BNI kalau nggak salah ya, Jawa Timur juga gitu sudah tidak menggunakan kartu tani. Nah, sementara untuk Jawa Tengah kan banknya itu adalah Bank Rakyat Indonesia. Jadi yang menggunakan Bank Rakyat Indonesia kartu taninya dan Bank Syariah Indonesia itu masih menggunakan kartu tani. Jadi mohon untuk dipahami masyarakat petani semua, petani yang melakukan penebusan pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani di tahun 2023
itu masih tetap menggunakan kartu tani di tahun 2024. Nah, bagi petani yang ada kendala belum jadi kartu taninya atau petani baru atau yang ada masalah dengan data-data lainnya, itu ada kemudahan. Silakan bisa menggunakan KTP-nya selama terdaftar di sistem e-alokasi. Selama dia mempunyai alokasi, itu bisa menebus menggunakan KTP, tentu dengan syarat dan cara-cara yang diatur di dalam juknis. Tidak serta-merta punya KTP, nggarap sawah, datang ke KPL, ini saya beli pupuk bersubsidi. Ya, jadi syarat pertama harus dia memang punya alokasi pupuk. Itu Mbak Siti. Oh iya, jadi intinya ini kayak semacam transformasi nih Bu, nggih. Jadi misal di tahun 2024 ini, yang di tahun 2023 ini sebelumnya kelompok tani yang sudah terdaftar menggunakan kartu tani untuk menebus pupuk subsidi, tapi di 2024 ini ada semacam misalkan ada kendala dibantu dengan menggunakan KTP. Seperti itu ya Bu ya? Iya. Ya. Jadi misalkan kelompok tani yang ada kendala, jadi sekarang Jadi bisa pakai bukan KTP. kelompok ya? Ya, per petani. petani. Oh ya, maaf, per petani. Jadi kalau penebusan pupuk bersubsidi itu per individu petani. Per individu, ya. Bukan bicara kelompok. Tapi kalau yang masih pakai kartu tani tetap bisa melakukan penebusan ya Bu? Iya. Tetap bisa. Jadi kalau yang di tahun 2024 menggunakan kartu 2023 maaf, itu malah tidak bisa menggunakan KTP. Nah, jadi ada dua database. Jadi kalau yang menggunakan KTP, ini nanti dijelaskan secara rinci oleh Mas Fikro dari PI. Jadi kita mengenal ada aplikasi iPubers yang melayani merekap penebusan menggunakan KTP. Kalau yang kartu tani kan aplikasinya masih sama ya, yaitu Sinpi ya atau Sinpi. Nah, kalau yang kartu tani ini tetap harus direkod secara digital di aplikasi namanya iPubers. Nanti cara-caranya akan dijelaskan lebih jelas oleh Mas. Untuk alokasinya sendiri bagaimana Ibu di tahun 2024 ini? Apakah ada perubahan terkait untuk pupuk bersubsidinya? Nah, ini ya, jadi yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat, memang alokasi pupuk bersubsidi kita sesuai dengan keputusan Menteri Pertanian tahun 2024 ini kemarin itu alokasi kita memang turun ya. Hanya sekitar untuk untuk urea ya. Untuk urea itu 6.894 ton. Sebelumnya itu 12.500. Gitu ya, jadi hampir separuhnya. Kemudian untuk NPK 4.540 ton, padahal tahun kemarin itu 8.000. Ya. Nah, kalau dibandingkan dengan kebutuhan yang tercermin di angka ERDKK, ureanya itu hanya 52% dari RDKK. Untuk NPK hanya 29%. Nah, menyikapi hal ini, Kementerian Pertanian sudah bersurat untuk mengoptimalkan alokasi pupuk yang ada dipakai untuk musim tanam satu ini. Silahkan ditebus dan dipakai untuk memupuk seoptimal mungkin. Artinya bahasanya itu silahkan ditebus semua nggak apa-apa untuk musim tanam satu. Karena memang alokasinya 52% ya. Harusnya kan kalau dua musim tanam kan 100% ya. Gitu. Bahasanya gitu. Untuk NPK malah cuma 29%. Itu silahkan ditebus nanti. Nah, ini kebijakan dari Kementerian, ini sedang diupayakan tambahan alokasi pupuk untuk musim tanam berikutnya. Gitu. Jadi silahkan petani yang sudah punya alokasi silahkan diambil, ditebus untuk mencukupi kebutuhan musim tanam yang sekarang. Oh iya.
Jadi intinya untuk jatah alokasi kita menurun ya Bu ya. Iya. Iya. Ini sangat menarik ya, sedulur tani. Kita bergeser dulu nih ke pupuk Indonesia ya, Mas Iya. Fikrul ya. Ini kan seperti yang dijelaskan oleh Ibu Hafidah, kalau Iya. alokasi pupuk subsidi di Purbalingga itu menurun. Kalau dari pupuk Indonesia sendiri ini, untuk ketersediaan pupuk bersubsidi itu seperti apa Mas Fikrul? Boleh Baik, dijelaskan? terima kasih Mbak atas waktu yang telah diberikan. Mohon izin, sebenarnya kalau untuk berkaitan dengan mekanisme ataupun stok pupuk bersubsidi, kami dari Pupuk Indonesia selaku sebagai stakeholder dari BUMN yang dalam hal ini bertanggung jawab dalam penyaluran pupuk bersubsidi telah disampaikan dalam konteks Permendag juga dan Permentan bahwa kami harus menyediakan pupuk bersubsidi dalam kurun waktu kurang lebih untuk 3 minggu ke depan. Jadi kebetulan kalau untuk bulan Februari ini kami sudah menyediakan pupuk di tingkat Kabupaten Purbalingga untuk pupuk urea sendiri sebesar 1.290 ton dan untuk NPK sendiri sebesar 1.024 ton. Sehingga dengan alokasi yang telah disediakan mulai dari periode bulan Januari sampai dengan Februari ini, stok itu terbilang cukup dan sangat memadai terkait dengan adanya rencana dari teman-teman petani dalam penebusan pupuk bersubsidi. Seperti itu. Seperti itu ya. Iya, terima kasih Mas Fikrul. Ini juga sangat menarik. Saya bergeser lagi ke Pak Indra mungkin ya, yang sebagai penyuluh pertanian di lapangan. Ini kan kita di 2024 ini ya Pak Indra, seperti yang tadi awal dijelaskan oleh Bu Hafidah, kita itu seperti ada transformasi ya Bu ya, kartu tani dan e-Bubers. Kalau di teknis di lapangan sendiri Pak, bagaimana sih cara mendapatkan e-Bubers itu? Alurnya seperti apa? Mungkin untuk mendapatkan e-Bubers ini kita mulai dari penyusunan RDKK, Pak. Jadi alur bagaimana petani itu bisa mendapatkan pupuk bersubsidi ini melalui beberapa mekanisme. Yang pertama, petani itu setiap tahun harus menyusun yang namanya RDKK, Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani, didampingi oleh penyuluh masing-masing di wilayah binaan. Setelah itu data dari RDKK itu nanti naik ke tingkat kecamatan, nanti untuk diinput ke dalam sistem namanya ERDKK, Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Pupuk Bersubsidi. Nah, di masing-masing kecamatan itu ada yang namanya admin ERDKK, yaitu nanti tugasnya untuk menginput ke dalam sistem. Namun data-data petani yang masuk ke dalam RDKK ini kan ada syarat-syaratnya. Yang pertama, petani itu harus mengusahakan usaha tani di bidang tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura. Ini 9 komoditas. Padi, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai, kopi, tebu, dan kakao. Kemudian maksimal luas lahannya 2 hektar. Kemudian yang berikutnya, petani itu tergabung di dalam kelompok tani dan terdaftar dalam sistem simultan. Nah, ketika data RDKK ini masuk ke dalam admin RDKK, itu nanti dibantu oleh admin simultan untuk mengecek data tersebut. Apabila ada petani yang sudah tergabung di dalam kelompok tani, ada di dalam RDKK tetapi di simultan ini belum ada, nanti data di simultan ini diupdate oleh admin simultan. Diupdate. Tapi di sistem simultan ini ternyata juga terintegrasi dengan Capil, Pak. Jadi tidak semua orang petani yang mendaftar ini itu bisa masuk ke dalam simultan, karena petani-petani yang bermasalah di data kependudukannya itu tidak bisa masuk ke dalam simultan. Jadi harus diperbaiki dulu di Capil. Nah, setelah itu semua beres, di data kependudukannya sudah beres, kemudian di simultannya sudah terinput, kemudian dari admin simultan itu menaikkan ke koordinator penyuluh, dan dilakukan nanti verifikasi secara berjenjang dari koordinator penyuluh, kemudian kepala seksi yang membidangi penyuluhan, kepala bidang yang membidangi penyuluhan, kemudian kepala dinas pertanian. Nah, dalam melakukan verifikasi terhadap data petani itu, di Purbalingga ini kami menggunakan data lahan. Data lahan sebagai
data bantu. Oke. Jadi nanti sekarang kan aturan yang baru itu petani yang terdaftar itu harus sesuai dengan data spasial lahan petani. Jadi petani itu mendaftar di mana dia punya lahan. Jadi ketika ada petani di Kecamatan Purbalingga, domisilinya Kecamatan Purbalingga, dia punya lahan di wilayah Kemangkon, nanti daftarnya di Kemangkon. Nah ini ketika kita menggunakan data spasial petani, itu kita akan mendapatkan data yang lebih valid. Karena apa? Karena tidak akan terjadi penggelembungan data lahan. Misalnya di daerah-daerah perbatasan, seperti di Bukateja, banyak petani Bukateja yang punya lahan di Banjarnegara. Ketika petani Bukateja yang punya lahan di Banjarnegara itu mendaftar di Bukateja, itu nanti berarti lahan di Bukateja akan membengkak, dan itu datanya tidak akan valid. Oleh karena itu kami sekarang menggunakan data spasial ini biar untuk mendapatkan data lahan yang valid, jadi tidak terjadi pembengkakan lahan. Jadi petani Bukateja yang punya lahan di Banjar ya mendaftarnya ke Banjar. Petani Bukateja yang punya lahan di Kemangkon ya daftarnya di Kemangkon, seperti itu, sesuai dengan wilayah lahannya. Nah, itu yang poin pentingnya. Nah, setelah data itu sudah naik diverifikasi sampai kepala dinas, tentunya data tersebut akan diambil oleh Kementerian Pertanian untuk dihitung ini kebutuhan pupuk di seluruh Indonesia berapa, di Purbalingga ini butuhnya berapa, seperti itu. Nanti setelah itu Kementerian Pertanian tentu bekerja sama dengan Kementerian Keuangan untuk menyusun alokasinya. Nah, alokasi ini adalah jumlah pupuk yang disetujui untuk dialokasikan kepada masyarakat tani. Yang disetujui sesuai dengan kemampuan anggaran dari pemerintah. Nah, ini ada perbedaan cara sekarang 2024 dibanding dengan 2023. Kalau dulu di 2023 alokasi pupuk itu kan sudah dibagi, misalnya dari Kementerian Pertanian membagi ke tingkat provinsi dibagi lagi ke kabupaten, kecamatan sampai ke tingkat petani. Itu berdasarkan beberapa hal sih sebenarnya. Kami bisa, jadi tidak setiap wilayah itu sama, tidak setiap wilayah sama berdasarkan yang pertama usulan kebutuhan pupuk. Yang kedua mungkin bisa melihat dari rencana tanam dari masing-masing wilayah. Yang ketiga itu berdasarkan penyaluran tahun lalu. Jadi kita mempertimbangkan masing-masing wilayah kecamatan pun akan berbeda-beda persentasenya sesuai dengan kebutuhan masing-masing kecamatan. Tapi untuk tahun 2024 ini alokasi itu langsung diatur dari pusat, dipotong langsung sebanyak yang tadi disampaikan oleh Bu Hafida, urea itu 52% dari total yang kita ajukan. Kemudian untuk NPK itu 29%. Untuk datanya, untuk RDKK itu usulan Kabupaten Purbalingga tahun 2024 itu urea 13.054 ton. 13.054 ton. Kemudian NPK 15.461 ton. Sedangkan untuk NPK formula khusus itu 4,1 ton. Sedangkan alokasinya tadi sudah disampaikan bahwa urea hanya 6.894 ton, NPK 4.540 ton, dan NPK formula khusus 0,5 ton. Gitu. Jadi alurnya seperti itu ya Pak Indra. Jadi sudah mulai berjalan sebulan ini ya di tahun 2024. Petani sudah bisa menebus pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani dan juga KTP. Betul. Ya. Tapi dengan syarat, Mbak. Dengan ada syarat-syarat aturan yang berlaku tadi. Yang jelas
harus terdaftar di RDKK, harus terdaftar di alokasi. Tidak Alokasi. semua petani yang punya KTP bisa membeli pupuk bersubsidi di KPL. Iya. Kalau boleh bertanya lagi nih ke Mas Fikrul ya, terkait ini kan berarti udah ada transformasi ya Mas Betul. menggunakan KTP. Betul. Kalau dari Pupuk Indonesia sendiri boleh diceritakan Mas, penebusan menggunakan KTP-nya itu cara penebusannya, cara pendistribusiannya seperti apa ke KPL-nya? Iya. Apakah sudah siap di KPL-nya atau seperti apa? Baik, untuk pertanyaan ini memang cukup menarik Mbak, pembahasan kita selama ini karena untuk Kabupaten Purbalingga sendiri adalah ini adalah pengalaman pertama sebenarnya. Setelah sekian lama tidak melaksanakan kegiatan penyaluran dengan mekanisme yang sama sebenarnya. Dan kebetulan kalau untuk mekanisme yang menggunakan e-Pupers ini memang dari petani sendiri cukup membawa KTP saja. Cukup membawa KTP. Dan dari KTP itu nanti petani akan masuk atau datang ke kiosnya masing-masing sesuai dengan wilayah kerjanya. Nanti dari teman-teman kios nanti akan menginputkan data tersebut di dalam aplikasi e-Pupers. Jadi untuk konteksnya adalah dari pemilik kios itu nanti akan memfotokan KTP-nya, baru nanti untuk scan antara kode NIK dan fotonya itu sudah benar atau tidak. Setelah itu nanti transaksi dilaksanakan. Jadi dari petani melakukan pembayaran kepada pemilik dari kios, lalu setelah melakukan transaksi tersebut, nanti dari petani wajib berfoto dengan barang yang telah dibeli, sehingga nanti hal tersebut nanti akan diinputkan di sistem e-Pupers, yang nantinya sistem e-Pupers itu akan mengintegrasikan data tersebut dengan Kementan yang ada di pusat, seperti itu Mbak kira-kira. Yes, untuk gambaran besarnya. Jadi intinya untuk menggunakan KTP ini di KPL-nya sendiri sudah siap ya Mas ya? Sudah. Untuk Kabupaten Purbalingga sudah dilaksanakan sosialisasi kami di 18 kecamatan, dan kebetulan untuk transaksi tersebut sudah berjalan mulai dari tanggal 1 Februari ini, dan nanti akan kami monitor secara berkala Mbak, untuk di bulan-bulan selanjutnya juga seperti itu. Oh iya. Ini boleh bertanya untuk kendala di lapangannya ya Mas ya. Mungkin saya bertanya ke Pak Indra Kurnia boleh ya? Boleh, ini Pak Indra Kurnia kan berarti yang megang wilayah di Purbalingga ya Pak ya, sebagai perwakilan dari Pupuk Indonesia. Sejauh ini 3 minggu ini mungkin ya Mas ya, udah berjalan menggunakan KTP, apakah ada kendala di lapangan Pak dengan KPL-nya seperti itu? Baik, terima kasih atas waktunya. Ini kebetulan kan penyaluran dengan e-Pupers ini baru berjalan kurang lebih awal Februari. Dan memang kebijakan baru tentunya ada masalah baru juga, tapi kendala baru. Tapi kita sih alhamdulillah bisa teratasi segera. Misal contohnya yang kendala baru-baru ini atau awal-awal ini kita temui itu mungkin pemahaman dari si petani sendiri bahwa kalau yang menggunakan KTP itu tidak semua pemilik KTP atau tidak semua orang itu bisa menebus dengan KTP. Yang jelas itu menebus dengan KTP itu bisa kalau petani itu masuk di RDKK dan itu ada di data e-Pupers sendiri. Karena kan kalau petani datang terus membawa KTP, kita masuk kios sendiri memasukkan nama, kalau nama itu terdapat di e-Pupers ya bisa dilaksanakan. Tapi kalau tidak, ya tidak bisa. Mungkin kendala sementara seperti itu. Dan alhamdulillah kemarin juga kita membagikan print dari Pupuk Indonesia ke seluruh kios, ke semua kios. Alhamdulillah sudah terdistribusi semua sebelum awal Februari ini, dan itu adalah satu sarana penting ya, salah satunya karena untuk print out dari transaksi e-Pupers sendiri. Gitu. Jadi intinya aplikasi e-Pupers ini sudah siap untuk digunakan ya Pak guys. Sudah bagi siap. Petani yang notabene-nya menggunakan KTP karena kendala teknis di kartu tani ya Bu. Iya. Jadi untuk sedulur tani demikian, istilahnya bagi sedulur tani yang untuk menebus pupuk bersubsidi menggunakan KTP dari pihak KPL sudah siap bahwa untuk KTP tersebut sudah bisa digunakan untuk menebus pupuk bersubsidi. Yang penting KTP-nya sudah terdaftar di ERDKK nih Pak Indra nggih. Betul, wajib. Iya. Lanjut lagi ini saya pengen tanya ke Pak Indra lagi nih Pak Indra. Ini kan sudah 1 bulan ditetapkan menggunakan KTP.
Eh, kalau dari segi penyuluh pertanian atau kendala di lapangannya seperti apa Pak? Sudah mulai terasa atau belum Pak? Barangkali ini karena kan metode baru ya Pak ya. Biasanya kita menggunakan kartu tani, di 2024 ini ada tambahan KTP. Sebenarnya ini solusi ya Bu ya bagi Iya, petani yang kartu taninya notabene itu bermasalah Iya. bermasalah atau belum tercetak. dan belum Iya. tercetak. Iya. Ya, Boleh terima kasih. dijelaskan Pak Indra, silakan. Sebelum saya menjawab ini, saya ingin menegaskan Pak dulu. Indra boleh ini Oke. kameranya. Oke, siap. Saya ingin menegaskan dulu bahwa petani itu yang kita ada dua mekanisme gitu ya. Yang pakai kartu tani dan menggunakan KTP. Ya, itu ada perbedaan gitu. Ketika petani itu di tahun 2023 itu dia sudah punya kartu tani dan sudah pernah transaksi, petani tersebut tetap menggunakan kartu tani sebagai mekanisme penebusan pupuknya. Akan tetapi ada beberapa petani yang memang beralih ke KTP, yaitu yang pertama adalah petani yang pendaftar baru. Jadi dia belum punya kartu tani, karena BRI untuk tahun 2024 ini tidak akan menerbitkan kartu tani. Jadi untuk pendaftar baru jelas itu menggunakan KTP. Yang kedua adalah petani-petani yang sudah punya kartu tani tetapi belum pernah transaksi, belum pernah mentransaksikan kartu taninya. Jadi itu akan dialihkan menggunakan KTP. Yang ketiga adalah petani-petani yang sudah punya kartu tani dan sudah punya transaksi sebenarnya, tapi dianggap sebagai petani baru. Kenapa bisa dianggap sebagai petani baru? Ini hubungannya dengan adanya perubahan data di Capil. Jadi tiga kategori petani ini nanti akan menggunakan KTP. Jadi kendala yang ada di lapangan untuk saat ini itu cukup beragam. Dari sisi kartu tani sendiri ada beberapa permasalahan, misalnya ternyata tidak bisa digesek karena beberapa hal. Jadi permasalahan di kartu tani itu tidak bisa digeneralisir. Tidak ada permasalahan ini penyebabnya ini gitu, tidak bisa. Jadi masing-masing kartu tani punya permasalahan sendiri, punya solusinya sendiri. Itu harus dicek dulu di sistem yang namanya SIMPI BRI. Jadi ketika ada permasalahan, kita langkah pertama adalah mengecek di RDKK ada apa tidak. Yang kedua mengecek di e-alokasi itu ada apa tidak. Yang ketiga itu mengecek di SIMPI BRI. Ketika di RDKK tidak ada, di e-alokasi tidak ada, berarti nanti solusinya adalah mendaftar lagi di tahun berikutnya, ketika sistem dibuka. Setelah apabila di RDKK ada, di e-alokasi ada, kemudian kita harus mengecek juga di SIMPI. Permasalahannya itu ada di mana? Permasalahan yang biasa timbul adalah yang pertama, nomor kartu masih kosong. Nomor kartu masih kosong. Jadi di sistemnya tidak ada nomor kartunya. Tentu saja ini tidak bisa digesek di KPR. Nah, ini solusinya harus datang ke BRI, kemudian untuk menginput nomor kartu. Kemudian ada juga nomor kartunya yang berbeda, fisik di fisik dengan yang di sistem. Ya, itu solusinya juga ke BRI. Kemudian ada juga yang permasalahan edisi. Ini edisi kemarin di Kaligondang itu ada 2 KPL yang belum punya edisi, ya. Nah, insya Allah sih sudah dikoordinasikan dengan BRI, masih dalam proses. Seperti itu terkait dengan kartu tani. Kemudian terkait dengan Ibu Bers ini memang masih ada beberapa kebingungan di masyarakat, apakah orang tersebut itu menggunakan kartu tani atau menggunakan KTP. Dan ini memang data-data petani yang menggunakan KTP itu adanya di KPL, adanya di aplikasi. Jadi petani yang pengen mengetahui apakah petani tersebut menggunakan kartu tani atau KTP bisa datang ke KPL untuk dicek datanya. Ketika ada di Ibu Bers berarti menggunakan KTP.
Kalau tidak ada, coba dicek dulu di RDKK sampai alokasi ada enggak. Kalau ada, dicek di SIMPI BRI. Seperti itu. Jadi intinya dari KPL sendiri ya Mas Fikrul ya Iya. sudah siap ya bahwa misalkan petani yang datang itu menggunakan kartu tani atau KTP seperti itu ya. Betul. Iya. Ke Mas Fikrul lagi mungkin kalau menggunakan KTP yang sebenarnya ini berarti untuk KPL itu sudah ada pelatihan khususnya belum Pak? Dalam artian misalkan ada petani kan ini masih ada kebingungan ya mau pakai kartu tani apa KTP. Iya. Itu ada kendala nggak? Apa sudah ada pelatihan atau seperti itu? Boleh sambil dinikmati ya Oh, Mas. iya, Ini kayaknya udah semakin menarik ya perbincangannya. Saya juga semakin Ya, sebenarnya seperti ini Mbak, silakan. terkait dengan apakah kami atau dari teman-teman KPL kami itu sudah memahami konteks apakah nanti kios itu harus menggunakan KTP maupun menggunakan kartu tani. Kami sudah menyediakan data Mbak berupa cetak data RDKK, di mana itu nanti akan mengkalkulasikan seluruh data dari petani, baik nanti dia akan menggunakan kartu tani ataupun menggunakan KTP, sehingga nanti ketika petani akan melakukan penebusan, contoh ada satu petani datang ke kios, Bu saya mau melakukan penebusan atau Pak saya melakukan penebusan, dari kios itu akan mengecek dulu dari data tersebut apakah dia nanti awalnya dia menggunakan atau membawa KTP atau kartu tani. Ketika dia membawa kartu tani, dari kios akan otomatis dia akan mencari data tersebut di SIMPI tadi atau di cetak EEDK yang telah kami sampaikan sebelumnya. Dan ketika dilakukan transaksi, ternyata dari kartu taninya bermasalah yang telah disampaikan oleh Pak Indra tadi, akhirnya kami nanti dari teman-teman kios itu akan mengarahkan petaninya untuk segera menyampaikan informasi ke BPP kecamatan, sehingga dari BPP kecamatan nanti akan memberikan keputusan apakah nanti dari kartu tani itu masih bisa dilaksanakan perbaikan atau ada opsi lain yaitu migrasi data, di mana migrasi data itu dilakukan ketika tadi dari kartu tani mengalami masalah, lalu data tersebut nanti akan diintegrasikan ke data e-Pupers, sehingga dia nanti akan tetap berhak mendapatkan pupuk subsidi dengan penebusan menggunakan KTP. Seperti itu. Berarti solusinya dengan menggunakan migrasi data gitu. Iya, betul. Itu prosesnya kira-kira berapa lama boleh disampaikan? Kalau untuk berapa lama sebenarnya untuk konteks tersebut cukup cepat Mbak. Konteksnya adalah dari teman-teman petani nanti datang ke BPP atau KPL, nanti akan dibantu adanya form yang nanti menyatakan bahwa petani tersebut terkendala dengan menggunakan kartu tani, sehingga petani tersebut berhak untuk menebus menggunakan KTP. Dan laporan itu akan disampaikan di helpdesk Kementan. Ketika nanti laporan tersebut dilaksanakan, otomatis dari data tersebut nanti akan langsung diintegrasikan dan dari petani pun siap untuk melakukan penebusan menggunakan KTP. Jadi juga intinya di KPL itu sudah siap nih Mas nge. Ya, misalnya ada petani datang mau menebus pupuk bersubsidi dengan menggunakan KTP maupun kartu tani sudah bisa dibedakan langsung nge. Siap, sudah jadi bisa. Petani yang masih bingung bertanya ke KPL sudah bisa menjelaskan. Iya, betul. Ya, ini sangat menarik nge Mas Fikrul dan teman-teman semua. Tidak terasa sedulur tani, waktu kita sudah berjalan dari awal sampai akhir. Demikianlah bincang-bincang kita pada episode kali ini mengenai pengelolaan pupuk bersubsidi di tahun 2024. Saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber Ibu Hafidah Kusniati, Mas Fikrul, Mas Indra juga yang sudah menyampaikan informasi terkait teknis, petunjuk teknis bagaimana sedulur tani dalam menebus pupuk bersubsidi di tahun 2024 ini. Nah, sedulur tani, saya juga mengucapkan terima kasih kepada sedulur tani yang sudah menyaksikan podcast Sambang Tani ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe Sambang Tani TV agar sedulur tani tidak ketinggalan berita-berita pertanian. Boleh kita tagline bersama nggak, Bapak Ibu? Sambang Tani bersama membangun pertanian Purbalingga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.